给我退出来！ Halo teman-teman digitalku, kumaha mangcu. Kehilangan adalah sesuatu yang pasti, tapi Mimin yakin gak akan ada yang siap untuk menghadapi kehilangan itu, termasuk Jack di film Muzzle rilisan tahun 2023 ini. Film bergenre trailer ini bercerita tentang anggota polisi yang kehilangan anjing kesayangannya karena terbunuh saat bertugas dan rela mengorbankan nyawanya demi mencari siapa yang harus bertanggung jawab. Oke, nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Setiap harinya, Jack Rosser, salah satu petugas K9 dari LAPD, berpatroli bersama teman setia dan paling dipercayanya yaitu Ace, seekor anjing German Shepherd yang dilatih untuk menemukan obat-obatan terlarang dan mendeteksi hal-hal yang mencurigakan. Siang itu sambil berkeliling di wilayah patroli mereka, Ace mendengarkan semua yang diucapkan oleh Jack tentang cuaca hari itu, tentang kehidupan sekeliling mereka, sampai tiba-tiba komandan memberikan laporan bahwa ada sopir yang berkendara ugal-ugalan di pemukiman para gelandangan. Sesampainya di lokasi target, Jack hanya menemukan mobilnya saja. Dan dari keterangan inspektur lain bernama Hernandez ini, pelaku sudah melarikan diri. Tapi karena kejadiannya baru saja terjadi, dengan ciri-ciri tinggi rata-rata, kurus, dan etnis Hispanik, Jack langsung mengeluarkan Ace dari mobil dan menyuruhnya untuk mengendus keberadaan orang tersebut. Setelah mengendus-ngendus semua bagian mobil, Ace pun berhenti di bagian bagasi yang ternyata setelah dibuka terdapat beberapa kotak obat-obatan terlarang. Barang itu kemudian diamankan oleh Hernandez, sedangkan Jack dan Ace kembali mencari petunjuk apapun mengenai tersangka di jalanan. Sampai akhirnya Ace menemukan sesuatu yang mencurigakan di dekat tenda gelandangan. Di sini Jack meminta orang di balik tenda itu untuk keluar secara baik-baik, tapi yang terjadi adalah dari kejadian itu, Jack pun langsung menyeret temannya ke tempat yang aman. Tapi di waktu yang sama, ketika Hernandez sedang meminta bantuan dari unit lain, anak buahnya menyentuh sebungkus narkoba itu. Hingga tiba-tiba, saat ledakan itu terjadi, pelaku berbaju biru itu pun kabur. Tapi Jack yang melihatnya langsung mengejar orang itu ditemani oleh Ace. Tiba di gedung terbengkalai, Jack melepas tali pengikatnya dan menyuruh Ace untuk mencari keberadaan pelaku. Tapi setelah Ace menemukannya, yang tertangkap bukan pelaku itu, tapi seorang gelandangan yang sedang memakai obat-obatan. Ketika Jack bertanya kepada gelandangan ini, pelaku itu pun muncul dan berusaha menembaki Jack. Tapi karena Jack adalah mantan marinir yang sudah sering turun ke medan perang, hal ini pun bukan sesuatu yang sulit. Dan buktinya dia berhasil menembak tersangka hingga terlempar dari jendela. Namun setelah baku tembak itu berakhir, Jack panik saat tahu kalau Ace terluka karena terkena tembakan dari si pelaku. Dengan cepat, Jack pun membawa anjingnya itu kepada petugas medis. Tapi saat dimintai tolong, petugas itu malah menolak karena menurutnya menolong manusia itu lebih penting dibanding anjingnya itu. Mendengar hal tersebut, Jack pun langsung emosi. Dia meletakkan Ace di jalan lalu menyerang petugas medis dengan kepalanya dan kejadian itu terekam jelas oleh kamera warga. Karena terlambat diberi pertolongan, Ace pun akhirnya meninggal dunia. Dan karena kehadirannya sudah sangat berjasa, saat dimakamkan, Ace pun diberi penghormatan layaknya seorang prajurit. Sambil menahan air matanya, Jack lalu menyampaikan kata-kata terakhir. Jack yakin kesedihan ini tidak akan hilang dalam waktu yang dekat, karena Ace adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidupnya. Dia kini sendirian, tapi akan berusaha keras untuk menerima dan tidak akan berlarut dalam kesedihannya. Sejak hari itu, ketika Jack sedang berusaha untuk menghilangkan rasa sedihnya, dia melihat berita tentang dirinya yang dituding naif dan juga sembrono karena sudah menyerang petugas medis. Karena saat itu, petugas menolak menolong Ace. Karena kesal dengan berita tidak mengenakan itu, Jack pun keluar sekaligus membuang alas tidur milik Ace. Di sana Jack bertemu dengan Mia, tetangganya. Lalu karena tidak tahu apa yang terjadi, sebagai tetangga yang baik, Mia pun mencoba basa-basi nih bahwa Ace sangat beruntung karena memiliki Jack.
Buktinya alas tidur lama dibuang dan pasti Jack sudah membelikannya yang baru. Di sini Jack hanya tersenyum kecil lalu pergi, tapi baru saja kembali ke apartemennya, Mia datang menghampirinya. Ternyata Mia datang untuk menanyakan keadaan Jack. Dia rasa ada masalah berat yang baru saja dialami oleh Jack. Makanya sebagai tetangga yang baik, Mia bersedia mendengarkan semua curhatan Jack dan membuatnya menjadi lebih baik. I'm good. Keesokan harinya Jack menjalani sidang tertutup. Dia diberi beberapa pertanyaan tentang bagaimana ceritanya Jack membunuh tersangka. Dengan sangat rinci, Jack pun menjelaskan semuanya nih, di mana dia hanya berusaha untuk membela diri karena si pelaku menembakinya. Dia juga bercerita tentang pelaku yang menyuruh S untuk diam dalam bahasa Jerman, sebuah kode yang polisi gunakan jika ingin memerintah anjing. Sayangnya jawaban Jack tidak direspon baik oleh rekan-rekannya nih. Karena dulunya Jack adalah seorang marinir, mereka menduga bahwa Jack mengalami PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Makanya Jack menembaki pelaku karena tak bisa menahan emosinya dan membuat pelaku itu tewas terlempar dari gedung. Mendengar pernyataan itu Jack agak kesal, tapi Jack berusaha untuk tidak memperdulikannya karena yang dia pikirkan hanya apa sih yang sebenarnya terjadi kepada S. Kenapa Jack tidak diperbolehkan melihat hasil otopsi anjingnya sendiri dan kenapa sebab kematian S dirahasiakan. Bukannya mendapat jawaban, Jack malah disuruh untuk mendatangi psikiater agar masalah tentang mentalnya bisa segera diatasi. Dan Jack tidak diperbolehkan bertugas sampai dokter menyatakan bahwa Jack baik-baik saja. Ketika Jack akan pulang, tiba-tiba rekannya yang bernama Ramos menyuruh Jack untuk keluar lewat pintu belakang. Alasannya karena kini para pendemo sedang berkerumun di depan kantor untuk mendemo Jack yang sudah menyerang petugas medis. Walaupun Jack merasa dirinya tidak bersalah, dia memilih untuk pulang lewat belakang dan meminta Ramos untuk membantunya dengan mencari tahu penyebab sebenarnya dari kematian S. Di hari yang berbeda, Jack mengemasi barang-barang S dan akan mengembalikannya ke tempat penangkaran. Di sana, Jack pun menyerahkan barang itu kepada Leland, orang yang bertugas untuk melatih semua anjing yang ada menjadi anjing pelacak. Walaupun Leland tahu bahwa Jack masih bersedih akan kepergian S, tapi Leland menyarankan agar S segera memilih anjing yang baru. Karena menurutnya semakin lama Jack sendirian, maka akan banyak kesedihan yang Jack alami. Sepulangnya dari tempat penangkaran, Jack memutuskan untuk kembali ke TKP dan mencari Dante, gelandangan yang waktu itu memberikan informasi mengenai pelaku kepada Hernandez. Tapi saat dia mengelilingi tempat itu dan bertanya kepada gelandangan yang lain, tidak ada yang mengenal Dante. Jack justru menemukan botol berlambang mencurigakan hingga tiba-tiba ditangkap oleh polisi yang sedang bertugas. Walaupun akhirnya Jack dibebaskan juga setelah petugas itu sadar bahwa Jack adalah seorang polisi. Tidak berhasil menemukan Dante, Jack mendapatkan kabar bahwa Ramos berhasil mendapatkan info mengenai kematian Ace. Dan ternyata dari hasil otopsi, penyebab terbesar Ace mati bukan karena tertembak, tapi karena dia overdosis fentanyl. Setelah mengetahui itu, Jack pun kembali menyuruh Ramos untuk mencari tahu tentang lambang aneh yang dia temukan tadi. Lambang yang sama yang dia temukan saat tragedi ledakan itu terjadi. I saw that symbol on the street before he got shot. Setelah mendapatkan bantuan kedua dari Ramos, Jack kembali ke penangkaran untuk menemui Leland. Ternyata Jack berubah pikiran nih dan ingin memilih anjing yang baru. Dan Sox, anjing yang ditutup moncongnya inilah yang dipilih oleh Jack. Leland kemudian bercerita bahwa dulu majikan Sox sering memperlakukan Sox dengan semena-mena. Terbukti dengan gigi taringnya yang diganti dengan gigi titanium karena dulu giginya rontok terkena perlakuan kasar dari majikannya. Usai mendengar cerita itu, Jack langsung mengurus dokumen pengadopsi, lalu segera membawa Sox pulang ke apartemennya. Lalu, karena makanan milik S masih banyak, Jack pun memberikan Sox makanan tersebut. Tapi anehnya, Sox tidak mau memakan makanan itu. Seakan-akan dia belum pernah merasakannya, dan justru makanan manusia miliknya lah yang disukai oleh anjing tersebut. Seiring berjalannya waktu, Jack pun sadar bahwa dia harus kembali bertugas untuk menyelidiki kematian S. Dan karena syaratnya Jack harus mendapatkan izin sehat dari dokter, Jack menemui psikiater dan menjalani terapi untuk menyembuhkan kesedihannya.
Singkatnya, setelah sesi terapi tahap pertama sudah selesai, Jack menemui Mia dan mengajaknya ngobrol sambil menikmati secangkir kopi. Tapi ketika mereka sudah bertemu dalam satu ruangan, bukan hanya untuk curhat, tapi Jack yang ternyata mulai tertarik dengan Mia mengajaknya untuk bercumbu agar obrolannya semakin enak dilakukan. Pada keesokan harinya, setelah keadaan Jack sudah jauh lebih baik, dia mengajak Sox berolahraga lalu lanjut pergi ke tempat pelatihan untuk melatih Sox menjadi anjing pelacak yang hebat. Sama seperti pada pelatihan sebelumnya, Jack menggunakan perintah khusus dalam bahasa Jerman untuk memberikan perintah kepada anjingnya. Tapi Sox ini berbeda, Dia tidak menanggapi perintah itu seakan-akan tidak mengerti artinya. Mulai frustasi karena Sox tidak kunjung menuruti perintahnya, Jack pun menghampiri anjing itu dan mengajaknya bicara. Awalnya tidak terjadi apa-apa nih, tapi ketika Jack tidak sengaja menjentikan jarinya, Sox tiba-tiba menyelesaikan seluruh latihan dengan sangat baik dan dalam waktu yang sangat singkat. Good girl. Suatu malam selepas menjalani terapi keduanya, Jack menemui petugas dan meminta kunci dari mobil yang sering digunakannya untuk bertugas. Awalnya permintaan Jack ditolak karena selain Jack tidak dalam daftar tugas, Jack juga belum mendapatkan izin sehatnya. Tapi setelah Jack memberikan alasan bahwa ia ingin mengambil kalung milik S di dalam mobil itu, petugas pun langsung memberikan kuncinya. Namun ketika Jack masuk ke mobilnya, bukan untuk mengambil kalung milik S itu, tapi untuk menggunakan radio komunikasinya dan memberikan laporan tentang hilangnya Dante agar polisi yang sedang berpatroli segera mencarinya. Ternyata ini hanyalah trik agar Jack tahu di mana keberadaan Dante, karena sebelumnya hanya Hernandez lah yang tahu akan keberadaan pria itu. Lalu ketika Hernandez dan rekannya pergi, Jack pun langsung mengambil kesempatan untuk menemui Dante, memberikan beberapa pertanyaan tentang apa yang dilihatnya waktu peristiwa itu terjadi. Melihat simbol yang ditunjukkan oleh Jack, Dante langsung berkeringat lalu menggunakan tisu itu untuk mengelapnya. Awalnya Dante tidak mau mengatakan apapun, tapi karena Jack terus membujuknya, Dante akhirnya bercerita bahwa simbol itu berhubungan dengan orang Cina yang memiliki rahasia kotor. Sebenarnya sudah banyak yang tahu, tapi tidak ada yang peduli karena apa yang mereka buat rasanya sangat enak dan membuat ketagihan. Di malam harinya, Jack kembali bertemu dengan Ramos, dan informasi mengenai simbol aneh itu sama persis seperti apa yang dikatakan oleh Dante, bahwa simbolnya berkaitan dengan orang Cina dan merekalah yang membuat obat terlarang itu. Namun karena informasi yang didapat kurang banyak, Jack kembali meminta tolong kepada Ramos untuk mencari STNK mobil yang meledak waktu itu, karena dia ingin tahu siapa saja yang berkaitan dengan mobil tersebut. Pada terapi kesekian kalinya, Jack membuat dokter yakin kalau dirinya tidak sakit. Dia bercerita dengan antusias mengenai kehidupannya sekarang, mengenai kehadiran Sox sebagai anjing barunya, mengenai Mia sebagai kekasih yang dicintainya, sampai si dokter ini pun bersedia memberikan izinnya agar Jack bisa kembali bertugas. Keesokan paginya ketika Jack sedang berolahraga, akhirnya dia menemukan info dari Ramos bahwa orang yang berkaitan dengan mobil yang meledak waktu itu bernama Xiangxi dengan nomor rumah 2806 Pinecrest. Setelah mendapatkan informasi itu, Jack akhirnya bisa kembali bertugas dan kali ini partnernya adalah Sox. Sebelum bekerja, Jack sempat bertemu nih dengan Hernandez di ruang ganti. Karena tahu waktu itu Jack menemui Dante, Hernandez pun memperingatkan Jack untuk jangan menemui informannya lagi, atau kalau tidak, dia akan mengajar Jack habis-habisan. Hari itu Jack meminta Sersan untuk menugaskannya di kawasan elit King 8, kawasan yang jarang sekali petugas lain berpatroli di sana. Ternyata Jack sengaja pergi ke sana karena nomor rumah 2806 Pinecrest yang disebutkan oleh Ramos tadi berada di kawasan tersebut. Nah, agar bisa masuk ke rumah itu, Jack pun memberikan laporan palsu kepada petugas lain bahwa gerbang rumah 2806 telah dijebol dan Jack meminta perintah untuk masuk dan mengecek keadaannya. Setelah berhasil mendapatkan izinnya, dia kemudian membuka gerbang itu menggunakan emergency code yang hanya bisa diakses oleh polisi dan juga damkar. Di dalam sana, Jack akhirnya melihat beberapa drum berisi cairan aneh. Karena kecurigaannya semakin kuat, Jack dan Sox mulai menelusuri isi rumah. Sampai akhirnya mereka menemukan kamar yang dibuat menjadi ruang laboratorium di mana ada bungkus fentanyl, obat yang membuat S mati overdosis.
Selain itu, Jack juga menemukan botol dengan lambang yang sangat ia kenali. Tapi di waktu yang sama, Sox tiba-tiba berlari ke lantai atas dan masuk ke sebuah kamar lalu duduk di samping kasur. Tidak lama kemudian datang anjing lain yang mencoba menyerang Jack. Untunglah Sox langsung membantunya, tapi seorang pria bertato tiba-tiba muncul dari balik pintu dan menyerang Jack menggunakan pisaunya. Setelah bertarung sengit, Jack berhasil melumpuhkan orang itu menggunakan pisau yang dibawanya sendiri, sedangkan Sox berhasil membunuh anjing lain sampai tubuhnya berlumuran darah. Usai membersihkan tubuh Sox dari darah, Jack bingung kenapa Sox menunjukkan gelagat yang aneh. Jack mengira bahwa Sox sedang lapar, tapi ternyata dia sedang memandangi botol bersimbol aneh itu seakan-akan Sox sudah sangat mengenalinya. Makin penasaran, Jack pun langsung mencari informasi tentang perusahaan yang memproduksi botol tersebut. Dan diketahuilah bahwa Xiangxi adalah pemilik perusahaan itu, sekaligus produsen obat Tiongkok yang menjual obatnya di wilayah Los Angeles. Sekembalinya ke kantor, Jack kembali menemui Ramos untuk meminta tolong mencari tahu siapa yang mengadopsi Sox sebelum dirinya. Setelah itu, dia kembali ke apartemen untuk berpamitan dengan Mia. Dia menolak ajakan Mia untuk ngedate malam itu karena harus pergi ke suatu tempat yang diduga adalah lokasi diproduksinya fentanyl. Sesampainya di lokasi target, Jack dan Sox langsung mengecek setiap sudut gedung itu hingga mereka menemukan seseorang yang sedang membuat fentanyl di laboratorium buatannya. Walaupun sudah ditodong pistol, orang berkulit hitam ini nampak tenang-tenang saja, Cok. Bahkan dia berkata bahwa dirinya mengenal Sox, anjing yang dulunya dirawat oleh Santiago. Dengan geram, Jack pun menyuruh orang itu untuk memberitahu siapa Santiago. Tapi bukannya menjawab, dia menyerang Jack menggunakan pisau yang sudah terkontaminasi dengan fentanyl. Who's Santiago? Ketika Jack sedang terkapar tidak berdaya, beberapa orang berbaju putih menghampirinya dengan pemimpin mereka bernama Aujo. Entah mereka ini anggota apa, Cok, tapi Aujo ini bisa memerintah Sox menggunakan bahasa Jerman seperti yang polisi lakukan. Dia juga memberikan pilihan kepada Jack, pilih bergabung dengan anggotanya atau pilih mati begitu saja. Tidak ingat apa yang terjadi setelah itu, pagi harinya Jack terbangun di kolong jembatan dengan tubuh lemas dan juga jarum suntik yang masih menancap di lengannya. Karena Jack ditemukan oleh rekannya sendiri, Jack pun langsung dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan, Jack pun positif menggunakan obat-obatan terlarang. Tapi karena bukan atas kehendak dirinya sendiri, Jack pun berusaha menjelaskan semuanya. Sialnya, kepala polisi tidak percaya dengan hal tersebut. Dia tetap menganggap bahwa Jack masih mengalami PTSD hingga harus mengkonsumsi narkoba. Maka dari itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kepala polisi menyuruh Jack untuk kembali terapi dan beristirahat dengan waktu yang lama. Saat Jack akan pulang dengan rasa kesal yang tidak tertahankan, Hernandez datang dan menawarkan diri untuk mengantar Jack pulang. Jack kira pria itu akan mengolok-olok dirinya, tapi ternyata tidak. Hernandez mendukung Jack untuk segera menyelesaikan masalah ini. Mereka harus menemukan Sox dan membunuh mereka yang jahat bersama-sama. Sekembalinya Jack di apartemen, dia berpapasan dengan Mia yang ingin pergi. Ternyata gara-gara sifat tertutupnya ini, Mia merasa dirinya tidak diperdulikan dan juga kepeduliannya tidak dihiraukan. Dengan kerumitan ini, Mia pun memilih untuk pergi saja. Dan Jack yang tak pandai berkata-kata atau membujuk hanya bisa terdiam sampai Mia menghilang dari pandangannya. I hope she's okay. Sejak hari itu, kehidupan Jack kembali memburuk. Dia tak bisa mengatakan apapun di depan psikiaternya dan hanya bisa menyendiri sambil melihat orang-orang bahagia dengan kehidupannya. Melihat rekannya itu kembali terpuruk, Ramos datang untuk menghiburnya. Tapi bukan untuk memberikan kalimat penyemangat, melainkan menyuruh Jack untuk menemui Louis Lambert di wilayah THKP jika ingin mencari pekerjaan yang lain. Awalnya Jack kira Ramos hanya sedang bercanda, tapi beberapa saat kemudian Jack pun sadar bahwa itu adalah sebuah petunjuk. Jack kemudian pergi ke rumah elit 2806, dia mencuri mobil yang ditinggalkan itu lalu pergi ke THKP untuk mencari Louis Lambert. Singkat cerita, sampailah Jack di kediaman Louis Lambert, dan ternyata Louis itu adalah Santiago, orang pertama yang merawat Sox. Walaupun awalnya Santiago menolak untuk mengatakan apapun, tapi dia kemudian bercerita kepada Jack bahwa dulunya Sox adalah bagian dari keluarga. Mereka hidup harmonis dengan segala hal yang mereka punya. Tapi ketika suatu hari putri Santiago jatuh sakit dan Santiago tidak mampu menanggung biaya pengobatan dari penghasilannya sebagai seorang polisi, semua mulai berubah karena Santiago beralih ke kartel dengan mengirimi mereka anjing-anjing dari K9.
Jadi anjing-anjing tersebut digunakan sebagai bahan percobaan obat terlarang yang mereka buat. Obat-obatan yang bisa mencegah anjing mendeteksi kokain di tempat sampah dan membuat polisi kesulitan untuk menangkap obat-obatan tersebut. Dari sekian banyak anjing yang menjadi korban karena overdosis, Sox adalah anjing terkuat. Makanya waktu itu Santiago berusaha keras untuk mengeluarkan Sox dari tempat tersebut, mengembalikannya ke penangkaran hingga berakhir di tangan Jack. Santiago bilang semua ini gara-gara Xiangxi, orang Cina yang berinvestasi kepada para kartel. Lalu, jika Jack ingin mengakhiri semua kekacauan ini, Jack harus mengucapkan kalimat ini ketika bertemu dengan Sox nanti. Sebuah kalimat atau tombol yang Santiago pasang kepada Sox, sebuah teknik yang tidak pernah diajarkan kepada K9, yang mana jika kalimat itu diucapkan, maka Sox akan menggigit tuannya tepat di bagian leher. The one thing you never teach on K9. Tanpa berpikir dua kali, Jack langsung mempersiapkan senjatanya. Dia kemudian berencana mengikuti truk sampah karena dia tahu truk itu akan membawa paket narkoba yang dikirimkan dari Meksiko. Setelah mengikutinya cukup lama, truk itu pun berhenti di sebuah tempat di mana ada seorang pria dengan anjingnya datang untuk mengambil paket tersebut. Nah, karena lokasi target sudah ditemukan, Jack pun keluar dengan membawa senjatanya lalu mulai menyusuri tempat itu untuk menghabisi setiap anggota yang ada. Ketika baku tembak terjadi, nampak Hernandez dari kejauhan membantu Jack dan menunjukkan skillnya sebagai seorang penembak jitu. Saat anak buah Aujo berhasil dihabisi, Aujo pun muncul bersama Sox. Dan kini Jack pun dihadapkan pada konfrontasi 1 lawan 1 dengan wanita tersebut. Karena Aujo yakin Sox dan anjing lainnya akan menuruti perintahnya, dia kembali memberi pilihan kepada Jack, pilih mati atau bergabung menjadi anggotanya. Karena tidak ingin menjadi anggota kartel, Jack pun memilih untuk mati atau bunuh diri saja. Tapi sebelum itu, dia sengaja bertanya kepada Aujo apa bahasa Jerman dari bunuh diri. Dan ketika Aujo mengucapkannya, Jack langsung menjentikan jari hingga inilah yang terjadi. Self-mord. Ternyata itulah tombol yang diajarkan oleh Santiago kepada Sox. Tapi ketika Sox dan anjing-anjing lainnya menyerang Aujo, Aujo melepaskan tembakan hingga mengenai kaki Sox. 1 tahun kemudian, mayat Aujo dan anak buahnya ditemukan oleh polisi di antara 100 juta ton tumpukan sampah. Dan sampai saat ini belum ada yang tahu identitas mereka dan kenapa mereka bisa terbunuh. Sementara itu, Jack kembali pada rutinitasnya nih. Dia kembali bercerita tentang kehidupannya dulu saat dia ditugaskan di Irak. Tapi bedanya, Jack tidak bercerita kepada anjing, melainkan kepada anaknya sendiri, buah hatinya bersama Mia. Dan film pun berakhir.